Puji Tuhan, Shalom jemaat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama menyembah akan Tuhan. Kita memulai dalam doa. Segala pujian syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami boleh berkumpul, kami boleh mendengarkan firman Tuhan nanti. Dan biar kiranya setiap penyembahan kami boleh naik berbau dupa harum di hadapan mezbah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, kami cinta Engkau Yesus, Engkau yang setia bagi kami. Engkau
Shalom, selamat malam Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu bersama beribadah di dalam ibadah kebangunan rohani pada malam hari ini. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan belajar satu topik tentang kasih. Tentu kita tahu apa yang disebut dengan kasih, bahwa kasih itu adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Tetapi seringkali orang tidak pernah mengerti di dalam memahami apa itu arti daripada kasih. Kasih selalu identik dengan memberi. Kasih selalu identik dengan apa yang engkau punya. Ketika ada orang meminta, maka berilah. Tetapi kita harus melihat bahwa kehidupan kita harus memahami bahwa kasih itu seperti apa. Kasih itu di dalam hubungan kehidupan kita harus dijadikan sebagai apa. Nah, saudara yang kasih, di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan demikian. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara, kasih itu adalah nilai tertinggi di dalam kehidupan orang percaya. Engkau bisa memiliki segala sesuatunya. Engkau bisa memiliki kekuatan. Engkau bisa memiliki apa yang menjadi satu kebanggaanmu. Tetapi tanpa kasih, engkau akan tergeser di mana apa yang menjadi milikmu itu justru akan membawa engkau jatuh di dalam lubang dosa. Oleh karena itulah kasih itu adalah nilai yang tertinggi di dalam kehidupan orang percaya. Karena dengan kita memiliki kasih, maka kita bisa melihat bahwa orang-orang sekitar kita, ketika kita memiliki kasih, berarti kita lebih dari mereka, kelebihan kita dapat untuk menolong mereka. Kita memiliki harta, kita bisa membantu orang yang kekurangan. Kita memiliki kekuatan, dengan kasih kita bisa membantu mereka yang lemah. Kita memiliki mungkin kepandaian, dengan kita memiliki kasih, kita bisa berbagi. Kepandaian itu bukan untuk menipu, kepandaian kita itu bukan untuk menindas, kepandaian kita bukan untuk menekan orang, tetapi dengan kepandaian kita, intelektual kita justru dapat untuk menolong orang untuk bertumbuh dan mengerti, sehingga mereka yang bodoh dapat menjadi pribadi yang pintar. Oleh karena itulah, iman, pengharapan, dan kasih adalah tiga nilai yang penting, tapi kasih adalah yang terbesar. Kasih harus menjadi pondasi di dalam dan motivasi serta tujuan di dalam hidup orang percaya. Kalau kita berbicara tentang kenapa kasih itu harus menjadi pondasi atau dasar ataupun motivasi tujuan di dalam hidup kita, maka ketika kita berbicara kasih, maka kasih itu membentuk kita. Kasih bukan berbicara untuk apa yang aku dapatkan atau apa yang harus kita miliki, tetapi kasih itu selalu berbicara tentang bagaimana aku bertumbuh untuk membangun diri kita. Ada orang mungkin menyakiti kita, ada orang mungkin memiliki sesuatu yang mungkin menjadi iri, kita tidak akan menjadi iri hati. Kenapa? Karena itu tidak membentuk dan bertumbuh di dalam membangun diri kita di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi dasar atau pondasi itu, kasih itu segala-galanya dalam pondasi tujuan, motivasi, dan hidup kita, maka kita akan selalu apa yang akan aku perbuat untuk mereka. Apa yang aku miliki itu adalah karena apa? Kasih karunia Tuhan belaka yang Tuhan berikan untuk kita. Jadi bukan berbicara aku mendapatkan ini untuk kami menikmati sendiri, tetapi kasih, kalau kita menyadari kasih sebagai pondasi, maka setiap tindakan kita, setiap apa yang kita rancangkan, setiap apa yang kita aturkan, setiap apa yang kita ingin perbuat, kita harus selalu berlandaskan kasih adalah segala-galanya. Apakah itu akan membangun diri kita? Apakah itu akan merugikan orang lain? Ataukah apa yang kita perbuat itu membuat orang itu semakin jatuh, semakin lemah, semakin malas? Atau justru apa yang kita perbuat untuk membangun mereka juga? Berbicara kasih, maka kita pengharapan kita, iman kita berdasarkan kasih Tuhan, maka ada unsur pendisiplinan. Ketika kita membantu seseorang, bukan kita berbicara yang penting kita bantu, tetapi kita berpikir juga bagaimana dia untuk bisa bertumbuh dan membangun dirinya sendiri. Ketika orang mungkin saat ini datang kepada kita, mohon, kita lapar, kita mungkin akan kasih untuk makan. Tetapi ketika dia berulang kali datang untuk minta uang untuk makan, tetapi ketika kita selalu kasih, kita harus berpikir, kenapa dia minta-minta terus? Ketika kita memberi selalu, dia datang minta, kemudian kita kasih dan kasih, akan kita jangka panjang, dia adalah menjadi pribadi yang malas.
Oleh karena itu kita harus berpikir bagaimana untuk membantu dia supaya dia bisa mandiri dan berdiri di kakinya sendiri. Kasih itu selalu berpikir kemajuan dan pertumbuhan mereka. Maka apa? Kalau kita punya kasih, pengharapan yang kita harapkan adalah mereka bisa mandiri. Kita tidak harus memberikan ikan melulu, tetapi kita harus memberi kail untuk dia kerjakan, untuk menghasilkan sesuatu, sehingga dia menjadi pribadi yang bisa mandiri, dan terlebih dia bisa mungkin kita mengimpartasikan kasih itu, sehingga pribadi itu, orang yang kita tolong dengan kasih itu, dia bisa membantu dan menolong saudara-saudara yang lainnya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ingatlah ketika kita berbicara iman sendiri itu berbicara tentang ketaatan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Iman itu tidak berbicara tentang bagaimana percaya dapat pasti dapat. Memang kita diajarkan oleh almarhum Om Ishak bahwa percaya dapat pasti dapat. Tetapi mari kita lihat tentang ayat, tentang kata-kata sebelumnya, kalimat sebelumnya. Berilah hati untuk Tuhan, pikiran untuk Tuhan, waktu untuk Tuhan, maka akan terjadi percaya dapat pasti dapat. Jadi kalau kita inginkan sesuatu percaya dapat pasti dapat, maka engkau harus mengambil atau melakukan 3 hal ini. Beri waktu untuk Tuhan, beri hati untuk Tuhan, dan beri pikiran kita untuk Tuhan. Maka kita akan melekat kepada Tuhan, kita mengerti kehendak Tuhan, kita mengerti apa maksud Tuhan, kita mengerti apa tujuan Tuhan atas hidup kita, maka kita akan tahu, percaya dapat pasti dapat. Apa yang kita percayai, dan percaya apa? Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan menggenapi setiap janji-janjinya ketika hati, pikiran, dan waktu kita berikan untuk Tuhan. Itu dengan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Jadi jangan kita menunggu atau menanti jawaban Tuhan, menanti penggenapan janji Tuhan. Tetapi mari kita fokus, yaitu pikiran, hati, dan waktu kita berikan untuk Tuhan. Setiap waktu kita berikan untuk Tuhan, baik itu lewat doa tidak harus kita selalu harus berapa jam kita lakukan, tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, doa itu janganlah engkau berdoa itu harus tidak jemu-jemu untuk berdoa. Artinya apa? Kita itu berdoa itu jangan jemu-jemu untuk berdoa untuk apa? Kita selalu ingat Tuhan di dalam tarikan nafas kita, itulah kita doa. Selalu kita ingat Tuhan, Tuhan, apa yang harus kau kerjakan? Itulah kenapa orang menyebut akhirnya doa itulah nafas hidup orang percaya. Karena setiap tarikan kita selalu ingat Tuhan. Waktunya untuk Tuhan, pikiran kita untuk Tuhan. Karena ketergantungan kita penuh kepada Tuhan, itulah iman. Iman berbicara tentang ketergantungan, yaitu kesetiaan kita kepada Tuhan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Tetapi kalau kita berbicara iman tanpa kasih, maka akan terjadi menjadi pribadi-pribadi yang fanatik. Yaitu apa? Ekstrim dan radikalisme. Iman harus didasari oleh kasih, sehingga kita menjadi pribadi yang seimbang. Kasih adalah segala-galanya, iman harus berdiri di atas kasih Tuhan. Sehingga kita melihat, walaupun aku percaya kepada Tuhan, aku percaya dan bergantung kepada Tuhan, tetapi kita tidak bergantung pada aturan-aturan, tetapi kasih Tuhan, itulah yang menjadi fondasi. Kalau kita berbicara tentang aturan-aturan, tanpa bedanya kita dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, yang hidup di dalam keteraturan, berhidup dalam peraturan demi peraturan. Dan Tuhan Yesus katakan, untuk kita beroleh kerajaan surga, masuk surga, hidup kita tidak boleh agamawi. Kita harus apa? Arti diri agamawi. Agama itu adalah berbicara tentang aturan-aturan. Agama itu adalah hasil ide daripada manusia, bukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang mengajarkan tentang kasih, bukan agama. Oleh karena itulah, kalau kita selalu mengedepankan aturan, maka kita hidup agamawi. Tetapi bagaimana kita hidup di dalam kasih Tuhan? Hidup di dalam kesadaran. Bagaimana kita mengimpartasikan kasih yang sudah kita terima dari Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara kita. Kasih kepada Tuhan adalah kasih juga kepada sesama. Jadi tidak bisa ada dipisahkan mana yang lebih dulu. Tetapi kasih kepada Tuhan, maka kasih kepada sesama. Sama besarnya, sama tingginya. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, iman tanpa kasih akan terjadi menjadi pribadi yang radikal, fanatik, yang berlebihan, dan radikalisme itu muncul dari orang yang iman tanpa kasih. Dan kita lihat juga pengharapan. Setiap orang punya pengharapan.
Tetapi kalau kita berbicara pengharapan, orang boleh berharap segala macam, tidak ada biayanya. Oh, kita selalu berbicara apa yang lebih enak, kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan firman Tuhan kata pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Dan kita amini itu. Tetapi ketika seringkali kita berbicara pengharapan, tanpa kita melakukan tindakan, maka pengharapan itu hanya sekedar mimpi. Oleh karena itulah bagi orang yang mengasihi Tuhan dan menerima kasih Tuhan, maka kasih itu berbicara membangun kita, yaitu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Orang yang takut Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, maka dia akan selalu melakukan bagiannya dia yang Tuhan perintahkan untuk dikerjakan. Dan selebihnya adalah bagian Tuhan untuk menggenapi janji Tuhan dan memelihara hidup kita. Jadi ketika kita punya pengharapan dan tanpa kasih, maka kita akan menjadi egois dan pengagungan diri sendiri. Kita akan selalu bangga, semua yang kita peroleh, semua yang kita dapatkan, semua yang telah kita miliki, itu semua karena apa? Kuat dan hebatnya aku. Karena akulah yang melakukan itu. Karena akulah yang hebat. Akulah yang mampu. Akulah yang pintar. Aku itu menjadi segala-galanya. Sehingga kita bukan mengagungkan Tuhan Yesus, tapi kita mengagungkan diri kita. Oleh karena itu, saudara, pengharapan tanpa kasih, maka akan kita menjadi pribadi yang egois, yang selalu mengagungkan diri kita sendiri, bukan Tuhan Yesus yang kita agungkan. Tapi pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pengharapan di dalam dasar kasih, maka kita akan merasa segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita peroleh, segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita, itu semua adalah hanya oleh kasih karunia Tuhan Yesus belaka. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam 1 Korintus pasal 13 tentang bagaimana kasih itu adalah segalanya sebagai pondasi, motivasi, tujuan dari apa yang kita harapkan dan iman kita. Karena kasih itu berbicara tentang ini. Definisi kasih apa? Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 4 sampai 7 itu adalah definisi kasih. Kasih itu ayat 4, perhatikan. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang dan sebagainya. Kita bisa melihat, kasih itu selalu berbicara membangun diri. Nah, mengapa kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan? Yang pertama, mengapa kasih itu lebih besar dibanding pengharapan dan iman itu? Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai 3 dikatakan demikian. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Mengapa kasih itu menjadi lebih besar dibandingkan pengharapan dan iman? Karena kasih adalah dasar dari segala karunia. Tentu kita membanggakan, kita percaya bahwa di dalam tubuh Kristus, Tuhan memberikan karunia-karunia kepada anggota tubuh Kristus. Tujuannya apa? Untuk melengkapi satu dengan yang lain, sehingga apa? Gereja Tuhan itu dapat membangun dirinya. Sehingga gereja Tuhan, jemaat Tuhan bisa bertumbuh ke arah Tuhan dengan karunia-karunia. Tetapi karunia tanpa didasari oleh kasih, maka akan menjadi pribadi-pribadi yang justru akan mengagungkan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kasih itu adalah dasar dari segala karunia. Berapa banyak orang yang memiliki karunia-karunia, tetapi hidupnya, karakternya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan Tuhan, yaitu buah roh di dalam hidupnya. Berapa banyak kita melihat orang punya karunia-karunia, tetapi hidupnya jatuh di dalam dosa. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, karunia adalah kasih karunia Tuhan yang diberikan cuma-cuma oleh Tuhan.
Ingat, kasih karunia tidak permanen. Maka suatu saat Tuhan bisa mengambil itu. Beda dengan apa? Buah roh. Ketika engkau memiliki roh Tuhan, roh Allah, roh kudus tinggal di dalam hatimu dan memproses hidupmu, maka akan memunculkan buah roh di dalam hidupmu. Karena ada pertumbuhan di dalamnya. Sehingga ada buah. Dan buah ini berbicara tentang karakter. Saudara bisa membacanya tentang karakter. Buah roh itu apa? Maka saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, milikilah buah roh. Dan untuk berbuah yang baik, maka ada proses di dalam hidup. Karunia adalah kasih yang diberikan oleh Tuhan. Suatu saat Tuhan akan ambil. Karena itu adalah pemberian. Tetapi buah roh adalah hasil saudara dibentuk oleh Tuhan lewat Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Dan kalau dibentuk terus, maka itu akan memunculkan buah dalam hidupnya. Yaitu buah roh. Saudara, yang kedua, kenapa kasih itu lebih besar dari iman dan pengharapan? Yang kedua adalah kasih itu melampaui pengetahuan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 8 dan 9 dikatakan demikian. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Pengetahuan itu penting, tapi pengetahuan ada batas waktunya. Karena ketika berjalan nanti pengetahuan itu akan ditinggal oleh pengetahuan baru. Pengetahuan itu akan bergeser, pengetahuan akan mengalami perubahan demi perubahan. Dari apa? Hasil perjalanan kehidupan. Hasil perubahan daripada dunia ini. Hasil daripada apa? Pengetahuan yang berubah dari fenomena yang muncul, maka akan berubah. Tetapi kasih tidak akan pernah berubah. Karena kasih itu adalah segala-galanya fondasi. Maka jangan mengagungkan pengetahuanmu, karena pengetahuan teori akan bergeser dan digantikan oleh teori baru. Melewat apa? Peradaban yang berubah dunia ini. Saudara, pengetahuan itu tidak berlaku untuk semua hal. Tetapi kasih itu menjadi fondasi. Ketika engkau memiliki pengetahuan dan didasari di dalam bertumbuh di dalam kasih, maka pengetahuanmu untuk menolong, membantu orang lain. Yang ketiga, saudara, kenapa kasih lebih besar daripada iman dan pengharapan? Karena kasih itu menutupi kelemahan. Di dalam ayat yang 11 dikatakan, ketika aku anak-anak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Ketika engkau memilih kasih, engkau tidak menuntut orang seperti dirimu. Ketika engkau memiliki kasih, engkau tidak menuntut segala sesuatu standarnya adalah dirimu. Tetapi ketika engkau memiliki kasih sebagai standar hidupmu, sebagai dasar, tujuan dan motivasi. Engkau mendidik, engkau mengharapkan orang, engkau selalu berpikir kemampuan orang yang kita kasih itu seberapa. Engkau tidak akan menuntut seperti dirimu, tetapi engkau akan apa? Menurunkan standar. Di dalam hubungan suami istri, jika kasih Tuhan itu mengikatmu, maka ada kata saling. Saling mengasihi, yaitu yang punya tinggi, yang punya kelebihan akan menurunkan untuk membantu yang kurang. Yang kurang ini yang mungkin nggak terlalu pandai, dia harus mengangkat dirinya sehingga mengambil satu titik tengah. Itulah yang disebut dengan saling. Saling menghormati, saling mengasihi, saling memuji, saling dan saling. Itu saling berbicara apa? Yang tinggi menurunkan, yang rendah menaikkan. Sehingga apa? Standarnya itu di tengah-tengah. Kita mengangkat orang yang di bawah dan kita menurunkan standar kita supaya karena ketika dia harus loncat mengikuti standar kita tidak akan mampu. Tapi kita ambil tengah-tengah supaya apa? Kita menurunkan standar kita dan orang yang di bawah kita dia harus menaikkan. Kita sudah sadar tidak sadar, kita sudah mengangkat hidup derajat orang yang kita kasihi. Oleh karena itu saudara, kasih itu menutupi kelemahan. Tidak ada orang yang sempurna. Demikian juga ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Maka kita akan selalu belajar untuk bertumbuh. Meningkatkan level hidup kita. Meningkatkan kualitas hidup kita. Seperti apa? Seperti orang yang menjadi teladan dan contoh dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai refleksi diri kita. Di dalam Amsal pasal 3 ayat 3-4 dikatakan demikian. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu. Tuliskanlah itu pada loh hatimu.
maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Biarlah kasih harus kamu kalungkan dalam lehermu. Dan biarlah kasih ditulis di dalam hati, loh-loh hati kita. Sehingga itu selalu, hidup kita selalu bergantung pada kasih Tuhan. Dan hati kita selalu dikuasai oleh hati kita, oleh kasih Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang selalu penuh dengan kasih, karena kita sudah terlebih dahulu dikasihi Tuhan. Lewat kasih Tuhan kita diselamatkan. Lewat kasih Tuhan kita dilayakkan. Lewat kasih Tuhan kita diberi kepercayaan. Maka dari segala sesuatu yang sudah percayakan kepada kita, mari kita bagikan kasih itu lewat hidup kita kepada saudara-saudara kita. Mengasihi Tuhan, kasihlah kepada sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu. Kami bersyukur Tuhan memakai kami di dalam persekutuan ibadah pada malam hari ini. Tuhan, berkati saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Selidikilah hatimu, supaya mereka memiliki kasih Tuhan tinggal dalam hatinya, sehingga boleh memancarkan kasih dalam hidupnya, dan menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus, dan memancarkan kasih. Terima kasih, berkati saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, berikan kekuatan, kesehatan, berkati keluarganya, yang sakit Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Tuhan lawat hatinya, untuk mereka yang sudah lama undur, Tuhan jamah untuk kembali bersekutu dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, indah menjadi doa kami, yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang kasih, pulanglah, terimalah berkat daripada Bapa di surga, cinta kasih anak tunggal Yesus Kristus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.